You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Part 17. Dan pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana aksi Fang Han dalam mempermalukan murid peringkat ke-10 dalam daftar peringkat Sanhe. Murid itu tak lain adalah pemilik pedang ular perak, Yuan Jiankong. Dan di akhir video, kita juga sudah melihat bagaimana Fang Han yang bersama Putri Hongyi setelah mendengarkan ceramah di halaman pelatihan dalam Yuhua, mereka bersiap untuk keluar dari Gunung Yuhua untuk melakukan perjalanan ke dalam dunia bawah tanah. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya dari petualangan baru Fang Han ke dunia bawah tanah bersama Putri Hongyi ini? Akankah ada rintangan dalam petualangan barunya ini? Ataukah ada perasaan yang mulai tumbuh dari dua orang manusia yang berlainan jenis ini mulai terkuak satu sama lain? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Pada tahun ini, cuaca telah mencapai di akhir musim gugur. Daun-daun yang berada di pohon di sekitar Gunung Yuhua banyak yang rontok. Pada saat ini, terlihat dua orang berdiri di atas gunung. Mata mereka seakan memandang jauh. Dua pasang mata itu penuh keheningan, seakan menyiratkan banyak makna, mengintai dari kejauhan. Orang yang mereka perhatikan, tak lain adalah Fang Han dan Putri Hongyi. Lalu kemudian Fang Han berkata, "Sebenarnya, siapa yang berani mengintai kita? Saya telah mengembangkan roh spiritual saya ke tingkat tertentu, dan indera saya jauh lebih sensitif." Setelah berbicara ini, Fang Han segera menyentuh bulu halus peri bangau, lalu melanjutkan berkata, "Peri yang cantik, mari segera tinggalkan gunung ini. Setelah kita meninggalkan area Gunung Yuhua, saya akan memperhatikan para pengintai ini." Setelah memerintahkan peri bangau untuk segera terbang, Fang Han segera menaiki peri bangau itu. Lalu peri bangau itu berkata, "Fang Han, kamu benar-benar berat saat ini. Kamu 2 kali lebih berat dari sebelumnya saat mengendarai aku di padang pasir. Sepertinya, kamu akan menghancurkanku." Saat ini antara Fang Han dan peri bangau, terjadi komunikasi yang intens di antara mereka. Seperti sebuah nostalgia, mengingat masa lalu. Kemudian Fang Han menjawab perkataan peri bangau itu. "Benarkah aku seberat itu? Tapi, bukannya kamu pernah bilang padaku, bahwa kamu bahkan sanggup membawa seekor kuda di punggungmu?" Saat mengatakan ini, Fang Han tertawa, mereka benar-benar larut dalam nostalgia. Di antara Fang Han dan peri bangau, mereka sudah terjalin persahabatan yang erat sebelumnya. Fang Han sendiri saat ini memang memiliki berat badan yang berlipat ganda. Ini bukan karena dia gemuk, akan tetapi dikarenakan Fang Han telah berlatih tubuh emas Raja Iblis. Daging dan darah Fang Han saat ini lebih kental, tekstur tulangnya sangat kencang. Bahkan tulang hampir setara dengan baja, dan juga sumsum tulangnya seperti merkuri. Saat ini tubuh Fang Han memiliki berat 5 atau 600 kati, tetapi terlihat lebih halus dan lebih sempurna daripada rata-rata master transformasi surgawi. 600 kati sendiri jika dikonversikan ke dalam kilogram adalah 360 kilogram. Ini adalah alasan mengapa Fang Han saat ini mempunyai kekuatan ledakan yang kuat dari tubuh kekarnya. Dia sekarang adalah troll baja hidup.
Dengan wajah menggerutu, Peri Bangau mulai segera mengangkat Fang Han dan Putri Hon Yi ke atas. Mereka terbang bersama di dalam satu bangau. Peri Bangau sendiri mulai melebarkan sayapnya, ia terbang rendah, meluncur di antara pegunungan. Setelah sekitar 100 mil jauhnya, Peri Bangau menapakkan kakinya, mereka mendarat di sebuah pegunungan tandus di luar Gunung Yuhua. Setelah mendarat, pada saat ini Fang Han kemudian berbicara. Peri Bangau dan Hon Yi, segera tutup telinga kalian. Aku akan menggunakan sebuah metode untuk melacak persembunyian orang yang dari kemarin mengintai kita. Ketika Fang Han mengatakan ini, wajahnya tersenyum dingin, matanya memandang ke segala penjuru arah di gurun tandus itu. Setelahnya, Fang Han dengan segera menarik nafas dalam dengan liar. Di area tubuh, perut dan lehernya menggembung, seperti seekor katak yang sedang menggembungkan leher tubuhnya untuk menghasilkan bunyi. Putri Hon Yi terkejut saat melihat Fang Han dengan kondisi tubuh seperti ini. Karena sebelumnya, Putri Hon Yi melihat Fang Han sebagai pria tampan dan sempurna di matanya. Akan tetapi saat berikutnya setelah dia menarik napas, Fang Han berubah menjadi bola katak raksasa. Warna emas pucat keluar dari seluruh tubuh Fang Han dan berkedip seperti cahaya menyilaukan. Setelah Fang Han melakukan itu, tiba-tiba ledakan terjadi. Tubuh Fang Han seolah meledak seperti gelombang radiasi nuklir yang memancar ke dalam area radius puluhan meter dari pusatnya. Semburan napas yang mengerikan memancar dari tubuh Fang Han. Putri Hon Yi sendiri seperti takut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Fang Han memiliki teknik yang mengerikan semacam ini. Semburan gelombang udara yang keluar dari tubuh dan mulut Fang Han ini menembak ke segala arah. Segera angin bertiup kencang, menghancurkan beberapa pepohonan. Sebuah pohon kecil tidak jauh di depan mereka yang sebelumnya menghalangi dari bagian depan gelombang suara ini segera tumbang oleh gelombang kejut ini. Melihat kekuatan ini, Peri Bangau juga menggigil. Peri Bangau merasa bahkan seekor sapi pun akan meledak di depan Fang Han. Setelah gelombang kejut keluar dari tubuh dan mulut Fang Han, gelombang itu segera menyapu ke area beberapa mil jauhnya. Dan setelahnya, di sebuah pegunungan yang berjarak 7 atau 8 mil jauhnya, massa udara berputar, dan sosok beberapa murid batin pelataran dalam muncul. Murid batin pelataran dalam ini terkejut, ekspresi mereka berubah, jimat ajaib di tangan mereka tiba-tiba retak dan kemudian terbakar. Jimat ini adalah senjata ajaib, simbol tersembunyi. Jimat untuk melakukan pengintaian. Jimat pengintaian itu jika digunakan, dapat menyembunyikan nafas penggunanya, dan bahkan meredam suara kaki dan detak jantung. Namun, auman 8 naga surgawi Fang Han barusan, yang berisi keinginan spiritual yang kuat, mengguncang dan bahkan menyebabkan mana yang terkandung di dalam jimat itu menjadi kacau. Secara otomatis, jimat itu akan rusak setelah terkena gelombang auman 8 naga surgawi. Dengan kecerdasan yang dimiliki Fang Han, ia mampu secara rinci menggabungkan potongan-potongan teknik itu ke dalam auman suara 8 naga surgawi dan membuatnya lebih lengkap. Kekuatan auman suara semacam ini dapat menghancurkan semua artefak magis. Senjata roh biasa dapat runtuh dengan raungan surgawi. Kemudian pada saat ini, setelah mengeluarkan auman suara 8 naga surgawi, Fang Han segera bergegas menaiki Peri Bangau meluncur mendekati murid-murid batin pelataran dalam itu. Dan kemudian berkata, "Apakah kalian di sini berniat mengikuti dan mengintaiku?" Fang Han menatap mereka dengan dingin. Para murid batin pelataran dalam ini pun dibuat terkejut oleh suara Fang Han barusan. Awalnya, setelah jimat sihir mereka terbakar, mereka akan segera melarikan diri. Akan tetapi, apakah Fang Han akan membiarkan mereka melarikan diri? Dan seketika, bahkan sebelum mereka para murid batin pelataran dalam ini menjawab pertanyaan Fang Han, tubuh Fang Han sudah berkelebat. Beberapa pukulan kuat Fang Han mengenai murid-murid batin pelataran dalam ini. Sekelas Yuan Jiankong saja bukanlah lawan dari Fang Han sekarang, apalagi murid batin biasa ini. Namun, Fang Han sendiri tidak berani membunuh mereka. Jika tidak, Fang Han akan menerima hukuman besar dari Sekte Yuhua karena membunuh sesama murid pelataran dalam. Kemudian setelahnya, tinju besar Fang Han mengenai kepala mereka hingga membuat murid batin ini jatuh pingsan. Dengan cepat Fang Han melambaikan tangannya, dan cahaya kuning segera melintas, dan murid-murid batin ini menghilang, masuk ke dalam peta Huang Quan. Di depan Putri Hon Yi,
Fang Han sendiri tidak perlu menyembunyikan kekuatan peta Huang Quan ini, karena Putri Hon Yi sendiri sudah tahu rahasia besar Fang Han ini saat berada di padang pasir setelah membunuh Pangeran Merah Muda. Ia sempat menggunakan kekuatan peta Huang Quan untuk memasukkan Yasha terbang dan jasad Pangeran Merah Muda ke dalam peta Huang Quan di tubuhnya. Lalu setelah menangani murid batin pelataran dalam ini, kemudian Putri Hon Yi berbicara. Fang Han, jangan menyembunyikan para murid ini terlalu lama di dalam tubuhmu. Setidaknya, mereka harus dibebaskan sebelum kontes peringkat Sanhe dimulai. Jika tidak, sekte akan curiga, dan akan mulai menyelidiki masalah ini. Kemudian Fang Han menjawab masukan dari Putri Hon Yi. Saya juga tahu itu Hon Yi, jangan khawatir. Sekarang, ayo pergi ke dunia bawah tanah selama sebulan, dan selama sebulan itu, aku akan dapat membuat murid-murid nakal ini mendengarkanku dengan patuh. Kemudian Fang Han melanjutkan, saya tahu bahwa di perbatasan dinasti Li besar, ada sebuah celah dalam yang dapat mengarah ke dunia bawah tanah. Setelah Putri Hon Yi mendengar ini, segera ia berkata, kalau begitu, mari segera pergi ke sana, saya juga sangat penasaran dengan petualangan baru kita ini. Fang Han dan Putri Hon Yi memutuskan untuk memilih tempat yang lebih aman untuk masuk ke dalam dunia bawah tanah. Di seluruh bumi, ada banyak retakan di tanah, banyak retakan itu yang dapat mengarah ke dalam dunia bawah tanah. Tidak hanya di gurun yang luas seperti saat Fang Han dan Fang Qingshui sebelumnya saat memasuki dunia bawah tanah. Celah-celah di gurun yang luas terdapat pasukan iblis, dan altar dewa iblis. Jika masuk melalui gurun itu, akan terlalu berbahaya. Sambil berbicara, Fang Han dan Putri Hon Yi segera duduk di punggung peri bangau, dan kemudian terbang tinggi menuju celah pintu dunia bawah tanah. Di tengah perjalanan, Fang Han melewati puncak Yuhua, tempat tinggal murid sejati pertama, Hua Tiandou. Lalu kemudian peri bangau mengepakkan sayapnya lagi, naik ke atas, mencapai ketinggian ribuan meter. Terlihat awan putih berada di lereng gunung. Di puncak-puncak gunung, ada 9 pagoda emas yang ditangguhkan, dan cahaya keemasan menyelimuti seluruh puncak gunung itu. Pada saat yang sama, di sebuah ruang alkimia di puncak Tiandu, Hua Tiandou sedang duduk bersila di sebelah tungku alkimia, api nyata di bawahnya ganas menyala. Di tungku alkimia itu, 3.000 iblis surgawi dan Raja Iblis Surgawi tampaknya sedang disuling untuk dijadikan pil. Dari dalam tungku itu, terdengar teriakan-teriakan mengerikan dan menyakitkan. Hua Tiandou, jangan pernah berpikir bahwa kamu akan dapat memurnikan saya. Itu adalah raungan Raja Iblis Surgawi. Raja Iblis Surgawi itu kemudian mulai memukul-mukul tungku, mencoba menghancurkan tungku dengan sekuat tenaga. Raja Iblis Surgawi itu kemudian meraung keras, seakan putus asa. Dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Raja Iblis Surgawi itu meledak dengan keras. Raja Iblis Surgawi itu meledakkan dirinya bersama dengan tungku pil Hua Tiandou. Ia sepertinya bunuh diri. Hua Tiandou pada saat ini kaget melihat pemandangan itu. Setelahnya, kemudian suara terdengar dari sebelah Hua Tiandou. Saudaraku, apakah Raja Iblis itu gagal disuling menjadi pil? Suara itu adalah beberapa murid sejati. Dan murid sejati ini adalah satu-satunya yang menantikan Hua Tiandou memurnikan pil. Kemudian Hua Tiandou berkata, keterampilan sihir Raja Iblis Surgawi ini sepertinya sudah sangat kuat. Ia sudah berkultivasi ke alam surgawi. Dalam keadaan normal, saya dapat membunuh atau menangkap mereka dengan mudah. Akan tetapi, jika ingin memurnikan mereka menjadi pil esensi murni, memang sangat sulit. Terlebih, setelah dia berkultivasi ke levelnya ini, ditambah dengan disintegrasi iblis, dia memiliki hak untuk bunuh diri. Hua Tian menggelengkan kepalanya, mencoba mencari cara lain untuk memurnikan iblis menjadi pil. Lalu kemudian ia berkata, sepertinya, sekte kita memerlukan air suci Huang Quan untuk mengolah pil dengan cepat dan efisien. Air suci ini adalah inti dari langit dan bumi, sungai paling misterius di kedalaman bumi. Sangat disayangkan Kaisar Huang Quan dipaksa untuk memperbaiki keinginannya sendiri selama ribuan tahun, dan kemudian sungai suci ini menghilang tanpa jejak. Hingga saat ini, air suci Huang Quan belum pernah ada yang menemukannya. Air suci ini sudah sangat lama berada di antara langit dan bumi ini,
dan sepertinya sulit untuk menemukan jejaknya. Kemudian, murid sejati yang berada di samping Hua Tiandou berkata, "Saudaraku, saya mendengar bahwa di suatu daerah, gambar peta Huang Quan muncul. Apakah mungkin ini terkait dengan Fang Qingshui? Mengingat daerah ini terletak tidak jauh dari kediaman klan Fang." Kemudian Hua Tiandou menjawab, "Tentu saja aku tahu tentang hal ini." Kemudian Hua Tiandou melanjutkan, "Sebaiknya jangan bicara tentang hal ini dulu. Terkait peta Huang Quan, itu sangat sensitif. Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi seseorang abadi dari 10 sekte keabadian. Anda harus fokus berlatih keras." Di tempat lain, di atas langit, seekor bangau putih terbang di bawah awan. Gunung dan sungai di bawahnya terlihat sangat indah. Kotanya luas, dan suasananya sangat ramai. Ada kota, jalan dan lalu lintas, semuanya terlihat makmur. Fang Han sendiri mengagumi pemandangan ini dari atas. Ia merasa penuh emosi, lalu berkata, "Saya belum pernah menjelajahi dinasti besar Li. Saya tidak bisa memikirkan keindahan dunia yang luar biasa ini." Kemudian pada saat ini, Putri Hon Yi berbicara, mencoba membuka mata Fang Han lebih luas. "Fang Han, dinasti Dali bukanlah daerah paling makmur saat ini. Ada beberapa dinasti yang berada di timur yang lebih luas, terutama dinasti Daksuan di bawah gerbang Taiyi, dengan populasi lebih dari 10 miliar orang. Meliputi area seluas 36.000 li, dan juga bangunan yang megah banyak berdiri di atasnya. Orang-orang berbakat muncul dalam jumlah besar. Dinasti Daksuan sering disebut kerajaan yang benar-benar hebat. Secara relatif, dinasti Dali hanyalah negara bagian kelas 2. Setelah mendengar kenyataan ini, Fang Han segera berkata, "Populasinya puluhan miliar, seberapa banyak itu?" Fang Han tidak bisa membayangkan seperti apa dinasti besar yang mendalam itu. Seberapa makmurnya? Kemudian, Hon Yi melanjutkan, "Dalam dinasti Daksuan, dinding-dindingnya terbuat dari batu giok putih. Dan bahkan di beberapa tempat, lantai di dinasti itu dipasang menggunakan paving batu bata emas. Tidak jauh dari dinasti Daksuan, terdapat sekte Taiyi yang besar. Sekte Taiyi adalah sekte yang tertua dan terluas dari 10 sekte abadi. Mereka memiliki sistem hukum yang ketat. Para murid pelataran luar di sekte itu harus pergi ke dinasti sekuler untuk melakukan perbuatan baik, mengumpulkan pahala, dan mengajak orang untuk masuk sebagai murid sekte Taiyi. Dan juga, promosi ke murid pelataran dalam mereka agak berbeda dari metode sekte Yuhua kita. Hadiah seperti pil dan senjata roh, lebih banyak dikeluarkan karena prestasi murid. Bukan perbedaan status murid seperti pelataran luar atau dalam. Sehingga, secara alami orang-orang yang berada di dinasti mereka jauh lebih kuat karena tradisi ini daripada dinasti lain, dan ada generasi tak berujung dari talenta yang luar biasa ini. Sepertinya Putri Hon Yi tahu banyak tentang dinasti dan sekte Taiyi ini." Kemudian setelah mendengarkan ini, Fang Han bertanya, "Hadiah untuk prestasi murid, bagaimana cara kerjanya?" Kemudian Putri Hon Yi menjawab, tampaknya ia sangat sabar menjelaskan terhadap setiap pertanyaan dari Fang Han. "Secara umum, murid pelataran luar sekte Taiyi harus berkeliling dunia, menyembuhkan penyakit, menyelamatkan orang, dan membantu orang-orang membunuh iblis. Dan juga mencegah pejabat untuk korupsi. Mereka bahkan dapat membantu orang untuk meningkatkan produksi makanan. Semua hal-hal ini adalah bagian dari jasa. Semuanya akan dicatat dalam catatan. Jika seorang murid pelataran luar bepergian, jadi mereka harus membawa buku jasa, mencatat semua yang dia lakukan, dan menyerahkannya kepada sekte setelah selesai bepergian." Setelahnya Fang Han berpikir, metode penilaian semacam ini sebenarnya sangat layak untuk diterapkan di sekte abadi Yuhua kita. Fang Han mulai membandingkan antara sekte Taiyi ini dengan sekte Yuhuanya, kemudian berkata, "Sepertinya perilaku murid sekte Yuhua saya jauh lebih rendah dari murid sekte Taiyi ini." Setelah Fang Han memberikan penilaian pribadi ini, Putri Hon Yi kemudian berkata, "Fang Han, 10 sekte abadi teratas saat ini, semuanya belajar dan berkembang secara bertahap. Kita tidak bisa menjudge dari satu sisi, harus melihat referensi dari pandangan lain jika ingin menilai sesuatu.
Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Han segera menoleh ke arah wajah Putri Hon Yi karena terkejut dengan kata-kata mutiaranya barusan. Keduanya kini bertatap mata hingga sangat dekat, hingga menimbulkan keheningan sesaat di antara mereka berdua. Tampaknya, Peri Bangau juga mengetahui keadaan kikuk ini, dan seolah dia tidak ingin mengganggu keintiman dua orang yang berbeda jenis kelamin ini. Setelah keheningan sesaat itu, Fang Han segera mengalihkan perhatian, dan pada saat yang sama mereka segera meluncur pergi menuju celah pintu dunia bawah tanah. Dalam perjalanannya, seolah ingin menghilangkan rasa malu dan kikuk setelah kedua muka mereka bertemu tadi, Putri Hon Yi menginisiasi berkata kepada Fang Han. Fang Han, sebelumnya kamu telah menyinggung Hua Tiandou. Keadaan ini sepertinya akan menjadi sulit. Hua Tiandou sekarang menjadi andalan utama Sekte Yuhua. Saya khawatir dengan kondisi Anda ke depan. Setelahnya, Fang Han menjawab Putri Hon Yi dengan tegas. Tangan Fang Han terlihat menggenggam erat tangan Putri Hon Yi lalu berkata, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang kondisi saya. Jika nanti saya sudah melangkah ke alam surgawi, dan kemudian menjadi murid sejati Sekte Yuhua, saya yakin bahwa saya akan dapat mengalahkan pria itu. Dan kemudian tiba-tiba Putri Hon Yi menyela perkataan Fang Han dan berkata, di depan kita tampaknya terdapat celah jurang dalam, ayo segera masuk ke sana. Setelah beberapa saat, Peri Bangau terlihat segera meluncur turun dengan kecepatan tinggi menyelinap tebing pegunungan. Mereka mendekat ke arah celah pintu dunia bawah tanah. Kemudian mereka mendarat di area dekat celah itu, sesaat mengamati kondisi di sana. Di antara celah ini sendiri, terdapat banyak cahaya seperti pembuluh darah, dan di antaranya terdapat batu geokristal yang paling berharga. Setelah mengamati dengan mata tajam Fang Han, kemudian Fang Han berkata, sepertinya tempat ini adalah tambang batu geokristal. Kemudian Fang Han melanjutkan, di bawah sana pasti terdapat banyak pasukan iblis bawah tanah menjaga ketat tambang ini. Hon Yi, apakah kali ini Anda siap untuk menghasilkan banyak uang? Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.